Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Hari ini saya nggak sendirian, kebetulan ada teman sejawat saya, Dr. Muhammad Adi Firmansyah, yang adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Nah, mengapa saya undang beliau kemari hari ini? Karena saya ingin bertanya-tanya nih kepada beliau terkait dengan banyaknya kekhawatiran pasien terkait dengan masalah vaksin COVID-19 yang rencananya katanya kalau untuk masyarakat umum ini bisa dimulai dari sejak bulan Maret nanti. Nah, terutama tuh ada beberapa pertanyaan pasien-pasien yang mengalami masalah gangguan psikosomatik, gangguan kecemasan, dan menggunakan berbagai macam obat, terutama misalnya obat-obat antihipertensi, diabetes gitu ya, dan melihat selebaran yang seringkali berseliweran di WhatsApp grup maupun di Facebook, ini banyak sekali hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi nih nanti sama dokter Adi panggilannya. Apa kabar, dokter Adi? Kabar baik, Dokter Andri. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semua. Thank you ya yang sudah menyempatkan diri nih untuk bersama saya di sini. Kebetulan hari ini kita mau membahas tentang hal-hal yang terkait dengan vaksin COVID-19 nih. Kebetulan adalah produksi Sinovac ya yang kita punya nih. Nah, ada beberapa hal yang mungkin sering ditanyakan nih Dokter Adi pada teman-teman yang mungkin juga awam ya terkait dengan kondisi ini. Yaitu kalau mereka ini sebenarnya pertama itu aman nggak sih kalau disuntik vaksin itu gitu? Karena kan katanya ini vaksin baru. Mungkin kalau dulu kan kita sering vaksin hepatitis, vaksin influenza, vaksin meningitis ya kalau naik haji ya atau umroh gitu ya. Kalau vaksin ini sebenarnya aman atau enggak? Itu pertanyaan pertamanya dulu Dokter Adi. Gimana Dokter Adi lihat? Ya, terima kasih Dokter Andri. Jadi sebenarnya sebuah vaksin, ketika sebuah vaksin itu dirilis atau dilepas diproduksi di masyarakat, sebenarnya dia sudah memenuhi dua aspek utama. Harus memenuhi dua aspek utama. Karena kalau tidak memenuhi dua aspek utama ini, tidak akan mungkin mendapatkan izin edar. Apa itu aspek utamanya? Yang satu aspek keamanan, safety. Ya. Ya, jadi harus aman. Makanya vaksin itu sebenarnya produksinya lama sekali karena memang harus dipastikan benar-benar aman. Yang kedua, harus ada efikasinya atau efektivitasnya. Jadi, kalau misalnya dua aspek ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar tidak akan diizinkan edar. Artinya, vaksin-vaksin yang COVID yang baru ini, ya, yang kebetulan yang pertama kali akan muncul di Indonesia adalah vaksin Sinovac. Ya, tentu saja ini kita harapkan sudah memenuhi dua aspek tadi. Apalagi beberapa vaksin ini sudah melewati uji klinis. Ya, jadi ada uji klinis yang kita lakukan kemarin di Bandung. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi aspek safety dan efikasi. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir. Karena pasti vaksin yang diedarkan di masyarakat ini adalah vaksin yang sudah mendapatkan izin edar dan memenuhi kriteria keamanan dan safety. Ya, baru-baru ini Badan POM mengeluarkan izin edar emergency authorization, ya artinya karena memang kondisi pandemi ini adalah suatu kondisi kedaruratan yang memang kita harus segera berusaha untuk melakukan vaksinasi massal guna tercapai herd immunity, sehingga kita berharap pandemi akan bisa segera usai. Ya, iya. Begitu Dokter Andi. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya. Pertanyaan keduanya adalah karena kita kan sebenarnya nih masyarakatnya mayoritas Muslim dan kita khawatir ada beberapa orang yang mengkhawatirkan kehalalannya ya, apalagi dengar-dengar kan itu kan kalau Sinovac kan diproduksinya oleh Cina yang mana bukan negara Muslim gitu ya. Khawatir nih takut ada barang-barang haram yang ada di dalam vaksin tersebut gitu. Nah, bagaimana Dokter Adi kalau dari kita tahu sih ada pengumumannya kemarin dari MUI ya, tapi memang sebenarnya memang halal kan ini ya vaksin ini ya? Ya, jadi sebenarnya memang sikap masyarakat yang hati-hati itu sebenarnya juga sikap yang patut diapresiasi. Karena dengan sikap kita yang hati-hati terhadap suatu produk, ya kita lebih waspada. Namun sebenarnya juga tidak perlu khawatir. Sebenarnya vaksin Sinovac ini sudah mendapatkan sertifikasi halal ya dari MUI. Bahkan MUI kita, Majelis Ulama Indonesia itu bersama Badan POM juga sudah meninjau ke pabriknya di China sana, ya di China sana. Jadi dan mereka sudah menilai bagaimana proses pembuatannya dan akhirnya mereka berkesimpulan bahwa vaksin
Sinovac ini halal dan suci. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman, mari kita sudahi sebenarnya isu halal untuk Nah, vaksin ini, karena ya kita tidak perlu lagi berhenti di sini. Jadi memang vaksinnya sudah ada, sudah dapat izin edar, kita jangan hanya berhenti di fase atau di isu halal, karena sudah terbukti dan sudah tersertifikasi dari MUI bahwa ini halal dan suci. ya Jadi nggak ini usah khawatir, mungkin insya Allah. betul, Dokter Andi, ini kemungkinan yang kemarin pada teman-teman takut ya, karena kelihatannya kok buru-buru banget katanya gitu ya. Vaksin mau dilaksanakan tanggal 13 ya, Januari, kemudian tahu-tahu udah ada eh, sertifikasi halal gitu seolah-olah. Tadi saya juga baru dengar tuh bahwa ternyata sudah ditinjau ya prosesnya ya langsung ya oleh MUI ini yang MUI sesuatu dan yang mungkin juga eh, perwakilan dari Badan POM ke sana. betul, betul. Gimana tadi, Dok tadi? Ya, jadi seperti saya jelaskan ya memang bukan hanya karena ini kita mau launching perdana suntik pertama tanggal 13 lalu dikeluarkan buru-buru. Sebenarnya enggak, jauh sebelumnya proses pengujian sertifikasi halal sudah dilakukan oleh Badan POM sama MUI. Jadi mereka sudah jauh-jauh hari meninjau ke pabriknya yang di Cina sana, dan kesimpulannya memang dikeluarkan ya karena terkait dengan proses vaksinasi pertama dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada karena buru-buru ya. Dan pada prinsipnya memang sebenarnya kita harus buru-buru untuk melakukan vaksinasi karena kita ingin mencapai proses vaksinasi atau imunitas massal ini. Karena mengingat penduduk Indonesia itu sangat-sangat banyak. Betul. Ya, kalau tidak salah itu sensusnya itu terakhir 260 juta jiwa. Nah, untuk mencapai imunitas kelompok atau herd immunity itu minimal 70%. Waduh. Sehingga 70% itu kurang lebih 188 juta. Itu jadi negara kita negara kepulauan, tidak mudah. Sehingga ya memang kita harus bergegas untuk melakukan vaksinasi massal. Ya. Nah, kalau Dokter Adi sebagai dokter penyakit dalam ya, tentunya sering menangani kasus-kasus yang umum terjadi di masyarakat, misalnya hipertensi dan diabetes mellitus ya, atau kencing manis ya. Nah, teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan ini gitu ya, Dokter Adi, kan bukan berarti mereka tidak pernah ataupun tidak luput dari penyakit-penyakit yang awam yang terjadi pada masyarakat sekarang di modern ini ya. Nah, apakah misalnya ada beberapa edaran yang dikatakan tidak boleh untuk pasien hipertensi, tidak boleh untuk pasien diabetes mellitus atau kencing manis gitu. Ini dua penyakit yang paling umum ya, dan juga penyakit jantung. Nah, ini banyak banget kan pasien-pasien yang mengalami masalah jantung, sudah pasang ring, kemudian juga pasang ada yang pacemaker lah, kemudian juga ada yang biasanya sih ada bedah jantung ya, kayak CABG itu bypass ya, kemudian juga mereka makan obat-obatan jantung tuh yang pengencer darah dan segala macamnya. Nah, bagaimana tuh Dok untuk tiga kondisi yang paling sering terjadi tuh, hipertensi, darah tinggi ya, kemudian kencing manis dan jantung, Dok? Ya, jadi memang sebenarnya kita memang tadi harus memastikan aspek keamanan dan juga efikasi. Jadi kalau kita lihat dari penelitian pada uji-uji klinis vaksin ini, sebenarnya beberapa penyakit yang disebut tadi memang tidak diikut-sertakan sebagai partisipan uji klinis. Namun sebenarnya juga tidak harus kita saklek begitu. Ya, dari edaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setelah berdasarkan rekomendasi dari PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia juga, sebenarnya ada beberapa ketentuan. Jadi bukan berarti orang hipertensi terus dia tidak boleh. Bukan berarti orang yang diabetes tidak boleh sama sekali. Ya, jadi ada beberapa ketentuan. Misalnya hipertensi yang terkendali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mengalami hipertensi selama ini rutin kontrol, rutin minum obat dan tekanan darahnya terkendali, dalam arti ketika dia lakukan nanti pada hari H, jadi jangan khawatir juga. Nanti pada hari H kita akan dilakukan screening. Ada 14 pertanyaan yang akan diajukan, dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, ketika tekanan darah kita terkendali, artinya di bawah 140, atasnya ya, sistoliknya, kemudian bawahnya di bawah 90, itu insya Allah bisa divaksin. Namun kalau misalnya dia tidak terkendali dalam arti tensinya masih 180, 190, tentu kita tidak anjurkan untuk dilakukan vaksin. Jadi kategorinya termasuk yang belum layak untuk divaksin. Jadi tidak usah khawatir. Begitu juga dengan diabetes. Diabetes pada prinsipnya selama dia terkendali, ya gula darahnya misalnya rutin minum obat, rutin kontrol ke dokter, rutin menjaga asupan makanan sehingga kadar gulanya rata-rata terjaga kurang dari 200, atau mungkin ada istilah namanya HbA1c,
suatu nilai laboratorik parameter yang menandakan kadar gula kita selama 3 bulan terakhir. Itu kalau dari edaran Kemenkesnya itu bila kadarnya kurang dari 7,5% itu kita sebut terkendali. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir pada teman-teman hipertensi dan diabetes, kalau dia terkendali sebenarnya nggak ada masalah untuk dilakukan vaksin. Kenapa kok edarannya banyak banget ketat begitu? Ya karena tadi tujuannya kita untuk safety juga. Ya, karena memang kalau dari penelitian ya yang diikutsertakan yang terkendali, ya di populasi sehat bahkan sebenarnya di uji klinis. Jadi kita khawatir juga kalau misalnya kita paksakan nanti ada apa-apa, kasihan masyarakat. Jadi sebaiknya kita hati-hati saja dulu. Karena darahnya terkendali, silakan. Diabetesnya terkendali, silakan. Nah, untuk beberapa penyakit jantung sebenarnya kita harus lihat juga case by case. Penyakit jantung apa yang sebenarnya yang dimaksud itu yang tidak dianjurkan untuk vaksin. Biasanya penyakit jantung itu yang kaitannya dengan penyakit jantung koroner misalnya. Ya, jadi yang misalnya yang ada gangguan aliran darah ke jantung, misalnya pernapasan ring tadi. Ya, dan gagal jantung pun sebenarnya juga termasuk ke penyakit jantung. Mengapa ini kita katakan belum layak untuk mendapatkan vaksin? Karena pada keduanya sebenarnya ya kondisi penyakit ini itu terjadi peradangan, inflamasi. Jadi terus ongoing inflamasi. Jadi peradangan kronik. Nah, peradangan kronik ini itu bisa menyebabkan respon imun yang berbeda terhadap vaksin. Ya, jadi kalau misalnya diteliti kemarin itu sebenarnya kadar titer antibodinya atau kadar antibodi ya, jadi kekebalan yang akan dibentuk oleh vaksin ini yang kita tuju itu biasanya akan lebih rendah. Sehingga jadi efektivitasnya atau efikasinya jadi lebih rendah. Jadi ya sayang gitu. Jadi ya tidak akan ada banyak manfaatnya. Kemudian juga biasanya ada beberapa obat-obat tertentu yang dapat mengganggu atau mengurangi produksi kadar antibodi. Misalnya teman-teman yang misalnya mendapatkan beta blocker. Ya, beta blocker itu obat yang misalnya untuk menurunkan tekanan darah, untuk menurunkan detak jantung. Nah, itu bisa menurunkan kadar atau antibodinya, titernya. Kemudian juga misalnya mereka yang mendapatkan obat kolesterol yang rutin, itu juga dapat menurunkan respon terhadap efikasi atau kekebalan yang dibentuk. Jadi sebenarnya memang kita lihat case by case. Jadi tidak selalu. Ya berarti sebenarnya bukan kontraindikasi atau bukan larangan. Jadi sebenarnya hanya kehati-hatian saja. Makanya sebenarnya ini kan waktu buat masyarakat masih cukup jauh. Lakukan konsultasi kalau menurut saya. Jadi jangan nanti pas hari H baru nanya ke dokternya. Nah, ini kita masih punya waktu. Konsultasi, upayakan dapat terkontrol sehingga ya kita tidak akan cemas. Ya, nanti kalau cemas itu ahlinya Dokter Andri. Wah, nah terkait dengan cemas, ini banyak sekali ya Dokter Adi itu pasien-pasien cemas itu yang saat ini tuh mengalami masalah gangguan pencernaan. Ya, bahkan ada yang menyebut dirinya itu GERD anxiety. Ya, ini suatu terminologi baru nih, menarik nih. Dulu kan kita nggak pernah dengar ya waktu kita sekolah ya. Nah, pertanyaannya teman-teman tuh banyak. Mereka bilang, apa betul kalau orang sakit lambung kronis yang berkepanjangan, saya ini udah banyak atau lama makan obat, terus kemudian juga dikatakan GERD gitu ya. Ada juga yang dibilang dispepsia gitu ya. Gastritis. Nah, ini sebenarnya boleh nggak dok dilakukan vaksin nantinya? Karena ini cukup banyak nih, karena kasus-kasus di keseharian juga 60% kasus kan memang banyak gangguan lambung yang dispepsia fungsional sebenarnya. Tapi orang nih udah takut duluan nih kalau GERD atau apa nih katanya bakal divaksin bisa bahaya nih katanya. Ditambah kecemasannya sendiri kan yang tadi. Oke. Jadi ya mungkin perlu kita sekali lagi kita tekankan lagi sebenarnya untuk penyakit-penyakit saluran pencernaan juga tidak semua saluran pencernaan itu dibilang atau dikatakan belum layak. Jadi pada prinsipnya penyakit-penyakit itu yang pada dasarnya dia mungkin kondisi dasarnya atau penyebabnya karena gangguan imunitas. Jadi autoimun istilahnya, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Jadi imunitas di dalam badannya responnya mungkin salah atau berlebihan. Sehingga pada prinsipnya mereka-mereka yang dengan gangguan ini akan mendapatkan obat penekan sistem imun. Ya, jadi ada terdapat penyakit proses penekanan ini. Nah, inilah yang penyakit-penyakit inilah yang pada prinsipnya mungkin tidak dianjurkan atau jangan dulu karena datanya belum banyak, kita vaksin jangan dulu. Sedangkan penyakit-penyakit seperti misalnya kayak GERD, ya kemudian gastritis itu tidak ada kontraindikasi, bukan halangan. Jadi silakan divaksin. Ya, jadi artinya selama misalnya tidak ada lagi penyakit yang lain. Jadi misalnya dia ada penyakit GERD, tapi tekanan darahnya 180. Ya tentu yang kita lihat bukan GERD-nya, tekanan darahnya. Kalau ada dua penyakit yang sama pada seseorang atau lebih,
ya dia misalnya ada yang satu yang boleh layak di divaksin, kemudian misalnya ada yang belum layak, kita pilih yang belum layaknya. Jadi jangan kita lihat yang bolehnya. Ya kalau GERD karena darahnya 180, GERD kemudian dia ada diabetes juga, gulanya 300-an, ya tentu tidak juga. Tidak boleh atau misalnya belum layak untuk divaksin. Itu juga misalnya penyakit-penyakit yang boleh sebenarnya, tapi dia ada infeksi. Misalnya lagi demam nih, lagi ada infeksi saluran pencernaan, saluran pernapasan atas, batuk, pilek, dalam lebih kurang waktunya 1 minggu sebelum divaksin, maka sebaiknya tidak divaksin dulu. Bukan berarti dia tidak boleh divaksin, tapi ditunda. Jadi nanti kalau misalnya infeksinya, batuk pileknya sudah reda, demamnya sudah reda, ya nanti akan dijadwalkan ulang. Iya, iya. Gitu. Saya sih memang tadi apa yang dikatakan Dokter Adi tepat sekali ya. Berarti buat teman-teman yang misalnya dikatakan di sini juga penyakit terhadap kelainan darah, kemudian penyakit kanker, ya, kemudian masalah imunitas, itu memang sepertinya harus berkonsultasi lah ya dulu dengan dokternya untuk mendapatkan kepastian gitu apakah beliau bisa ya dilakukan vaksinasi seperti itu. Nah, satu lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah terkait dengan ibu hamil dan menyusui ya. Kalau misalnya mereka ini memang tidak dikaitkan dengan pemeriksaan dulu kemudian baru boleh divaksin atau memang udah pasti nggak boleh ya, Dokter Adi ya? Oke. Khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui, pada prinsipnya kenapa tidak diikutsertakan dalam gelombang pertama atau misalnya prioritas vaksin sekarang? Karena memang pada penelitiannya atau uji klinisnya memang ibu hamil dan ibu menyusui tidak diikutsertakan. Jadi memang kita efikasinya tidak tahu atau tidak ada data. Jadi sebenarnya ya memang karena itu alasannya. Jadi belum dilakukan atau belum dimasukkan sebagai prioritas. Namun bisa saja ini sebenarnya pengetahuan itu akan berubah. Jadi nanti misalnya sudah dilakukan, kemudian dievaluasi kondisinya aman, ya insya Allah sih bisa dimasukkan. Namun pada saat ini ibu hamil dan ibu menyusui tidak dimasukkan dalam prioritas penerima vaksin atau kandidat penerima vaksin karena memang kita tidak memiliki data. Jadi dari uji-uji klinisnya tidak mengikut sertakan penelitian dengan ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak ada alasan yang lain karena memang kita belum ada data. Nah, pertanyaan yang umum ini suka ditanya nih sama orang yang udah usianya lanjut. Katanya kan saya ini sebenarnya udah rentan lagi ya dalam kondisi pandemi ini dikatakan kan memang usia lebih tua itu lebih rentan, bisa di atas 60 tahun. Tapi kok nggak diikut sertakan gitu dalam program vaksin Sinovac ini gitu. Katanya cuma boleh 18 sampai 59 tahun kalau dari selebaran WA lah ya, saya sih suka ngelihatnya dari situ. Nah, apa alasannya tuh, Dokter Adi? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya. Oke. Pada usia lanjut ya, definisi usia lanjut sebenarnya kalau di Indonesia di atas 60 tahun atau lebih ya. Jadi sebenarnya memang juga tidak dimasukkan dalam prioritas vaksinasi karena memang datanya belum banyak, artinya belum ada pada uji-uji klinis. Namun tidak semua vaksin mengikutsertakan pasien yang 18 sampai 59 tahun. Nah, khusus untuk Sinovac, ya vaksin yang memang pertama kali hadir di Indonesia, itu memang datanya tidak ada usia di atas 59 tahun. Sehingga dengan demikian, pasien-pasien atau kandidat-kandidat yang berusia di atas 60 tahun, ya tentu tidak bisa kita libatkan. Namun ada beberapa vaksin juga, ya salah satunya dari Pfizer itu penelitiannya mengikutsertakan usia di atas 60 tahun. Nah, jadi kalau misalnya nanti suatu saat ya misalnya vaksin itu sudah masuk, ya karena mungkin antrian ya, karena pada prinsipnya sebenarnya mungkin teman-teman perlu tahu bahwa dunia ini sebenarnya sedang berlomba-lomba. Ya kita ini lagi ibaratnya lagi ngejar-ngejar barang nih, lagi flash sale ya, jadi mengejar vaksin. Vaksin jumlahnya terbatas. Yang minat banyak. Jadi ya tidak semua vaksin yang ada di dunia ini akan masuk ke Indonesia. Jadi bertahap. Dan tentu saja ini juga berkaitan dengan cost, biaya. Ya, alhamdulillah pemerintah kita menggratiskan untuk vaksin, jadi ya kita jadi tidak perlu khawatir. Namun memang tidak semua vaksin itu bisa langsung. Nah, khusus tadi untuk yang usia lanjut, ya jadi memang termasuk usia rentan. Namun karena tidak ada data, jadi tentu tidak kita libatkan. Nah, mungkin tadi saya akan mundur sedikit ke belakang. Jadi sebenarnya kok ada yang divaksin, kok ada yang nggak divaksin, padahal sebenarnya sama-sama rentan. Nah, kita lihat gunanya namanya imunitas kelompok atau herd immunity. Herd immunity itu artinya kita melindungi
populasi yang tidak bisa dilakukan vaksinasi, misalnya teman-teman yang penyakit kanker, penyakit autoimun, usia lanjut, anak-anak misalnya, itu tidak bisa divaksin saat ini misalnya. Nah, itu kita lindungin dengan yang 70% tadi. Jadi usia lanjut, ya saat ini memang belum, namun nanti sifatnya akan dinamis kalau vaksin yang bisa di atas 60 tahun sudah masuk di Indonesia, ya silakan. Ya, insya Allah boleh saja. Gitu. Namun saat ini belum untuk usia di atas 60 tahun. Nah, gitu, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan, Dokter Adi, adalah kalau saya sudah divaksin, artinya saya kebal, jadi saya nggak perlu 3M. Apa memang begitu? Karena banyak orang mengatakan bahwa ya udah saya divaksin. Kemarin juga ada vaksin pertama, salah satu selebriti kita kemudian jadi rame tuh ya di media sosial karena habis vaksin terus kemudian terlihat pesta tidak pakai masker gitu dan ribut tuh di media sosial. Nah, sebenarnya menurut Dokter Adi sendiri, apa betul ada yang bilang bahwa kalau udah divaksin terus kebal, jadi nggak perlu pakai prokes lagi atau protokol kesehatan dan 3M lagi gitu? Oke, pertanyaan yang bagus banget ya dok ya. Jadi artinya memang masyarakat akan bilang, kan udah divaksin nih, berarti bebas dong merdeka. Apalagi mungkin jargonnya selama ini yang didengungkan adalah tak vaksin maka tak kebal, ya, apa tak kenal maka tak kebal. Jadi yang perlu kita ketahui sebenarnya, vaksin itu tujuannya dia akan membentuk antibodi. Jadi sebenarnya proses pembentukan antibodi atau kekebalan itu bisa dua macam. Lewat alami, yaitu terinfeksi, kemudian secara buatan, yaitu dengan vaksinasi. Nah, ketika pertama kali vaksin itu masuk disuntik, ya kita sebut namanya suntikan primer, itu akan terbentuk sebenarnya antibodi atau kekebalan. Namun kadarnya sangat-sangat rendah atau masih rendah, sehingga belum bisa memproteksi. Dan kemudian itu sebabnya dilakukan namanya booster atau penguat dosis yang berikutnya. Untuk Sinovac itu dilakukan 14 hari berikutnya. Jadi artinya misalnya dilakukan vaksin hari ini, maka 14 hari dari sekarang dilakukan suntikan kedua. Tujuannya apa? Untuk membentuk kadar antibodi yang maksimal. Namun sekali lagi, karena memang ini vaksin baru dan penyakit COVID ini adalah penyakit yang baru, memang kita belum tahu sebenarnya seberapa lama kekebalan itu akan bertahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat data atau uji klinisnya, orang-orang yang menerima vaksin ini suntikan keduanya itu paling lama datanya baru 6 bulan yang lalu. Wah, jadi artinya ya namanya baru. Nah, jadi ya nggak ada tuh ceritanya sebenarnya, wah kalau udah vaksin saya bebas merdeka, lepas masker, bisa party-party, ya enggak. Ya tetap protokol kesehatan harus kita lakukan. Berapa lama dok? Ya, kita nggak tahu. Cuma dong dok saya divaksin kalau misalnya, ya enggak juga begitu. Karena tujuannya kita proses herd immunity itu bertahap. 70% itu proses yang lama, 180 juta. Memang sudah berapa banyak kita divaksin sehingga berani ngelepas masker. Nah, jadi jangan seperti itu, karena bisa saja ketika kita sudah divaksin, ya kita karena tidak melakukan protokol kesehatan, infeksi masuk. Sekali lagi, kalau misalnya ada pasien divaksin lalu dia terinfeksi, kemudian dia diperiksa positif, sekali lagi itu bukan karena vaksinnya. Karena vaksin yang diberikan itu tidak mengandung virus hidup. Artinya hanya bagian-bagian dari virus. Nah, khusus untuk Sinovac, ini vaksin yang sudah mati, dilemahkan, jadi tidak akan mungkin menyebabkan infeksi. Ini yang penting. Ya nanti kalau saya dapat vaksin, saya nanti kena COVID dong dok. Ya enggak, ya karena vaksinnya tidak akan mungkin menyebabkan infeksi. Tapi kita bisa mendapatkan infeksi karena ya mungkin tidak menjaga protokol kesehatan. Jadi dia dapatnya bukan karena vaksin, tapi dapatnya karena alami. Jadi artinya ya tentu harus sabar. Ya protokol kesehatan 3M itu kita harus tetap lakukan dengan ketat. Jadi tetap harus pakai masker, harus tetap cuci tangan, harus tetap menjaga jarak kalau interaksi minimal 2 meter, walaupun kita sudah divaksin. Nah, ini dia mungkin teman-teman perlu ingat ya, karena kelihatannya udah banyak yang nggak sabar dok, kepingin keluar gitu ya, pengen bebas gitu ya, kelihatannya jadi makin tambah cemas ya, udah pandemi, tambah banyak pasien cemas juga, makin tambah cemas gitu. Jadi kalau kita lihat memang signifikan bertambah nih, apalagi gangguan tidur ya. Belakangan ini saya lihat pasien-pasien saya juga meningkat kondisi gangguan tidurnya. Nah, saya ingin mengakhiri paparan singkat namun sangat bermanfaat dan berisi kita ini buat teman-teman semua dengan ada beberapa mungkin yang ingin dokter sampaikan gitu ya sebagai penutup, karena kita tahu bahwa
pada dasarnya nih orang masih masih kadang-kadang bingung gitu Dok ya terkait dengan kondisi vaksin ini. Makanya tadi saya tanya di awal aman atau tidak, halal atau tidak ya. Terus apakah kalau makan obat itu kadang-kadang mereka mengatakan gimana gitu ya. Dan tadi Dokter Adi sudah jelaskan juga terkait dengan eh, kondisi itu ya supaya nanti dikonsultasikan mungkin ya ke dokter. Jangan coba-coba sendiri tuh ya Dok. Kadang-kadang saya suka lihat tuh WhatsApp grup isinya obat mandiri. Waduh, ada obat antivirus, antibiotik, disuruh makan sendiri. Waduh, bahaya sekali nih. Nah, saya juga ingin menanyakan tempat praktek dokter Adi nih. Siapa tahu teman-teman yang di daerah tempat yang berdekatan dengan dokter Adi bisa segera konsultasi ke dokter Adi kalau misalnya mereka mengalami masalah-masalah dalam bidang penyakit dalam sebelum divaksin tentunya. Silakan dokter Adi menutup. Oke, ya. Ya kalau untuk praktik, saya memang praktik di Rumah Sakit Mentari Tangerang, ya di daerah Legok Tangerang, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sampai selesai. Nah, untuk mungkin sebagai penutup juga, yang penting tadi kalau misalnya kaitannya dengan informasi, mungkin yang perlu diingat bahwa informasi yang beredar itu sangat-sangat banyak. Jadi tentu harus bijak teman-teman, terutama teman-teman dengan kecemasan. Jadi kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, lakukan 2S, yaitu sharing sebelum saring sebelum sharing ya. Jadi 2S itu ya, sharing jadi sebelum kita dapat informasi disaring dulu, cari referensinya benar atau tidak. Nah, terkait dengan vaksin ya mungkin karena banyak juga yang masih ragu, bahkan ada yang mungkin terang-terangan melakukan penolakan. Ya pesan saya seperti ini. Ya kondisi saat ini dunia mengalami pandemi dan kita tentu semuanya berharap pandemi akan segera berakhir. Salah satu ikhtiar kita atau salah satu bagian yang bisa kita lakukan selain protokol kesehatan adalah vaksinasi. Vaksin apapun mereknya, apapun negara pembuatnya, jadi jangan dipermasalahkan. Apapun vaksin yang duluan hadir di Indonesia, ya, kemudian dia sudah mendapatkan izin edar, berapapun efikasinya selama dia memenuhi kaidah minimal WHO lebih dari 50%, maka lakukan vaksin. Jadi jangan mikir-mikir saya nanti nunggunya yang A, yang B. Karena pada prinsipnya kalau saya selalu katakan juga di media sosial saya, itu rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau. Ya, jadi vaksin, kayaknya vaksin yang sana lebih bagus tuh ya, enggak ya. Padahal di Singapura sana mereka berharapnya vaksin Sinovac yang bisa juga mereka terima. Betul sekali itu kayaknya mereka kepengennya malah Sinovac karena Sinovac ini kan memakai teknologi yang sebenarnya sudah lama dipakai ya oleh banyak vaksin gitu sehingga relatif kita udah tahu gini kayaknya kayak lebih terkendali. Jadi ya itu tadi makanya sebenarnya jadi apapun mereknya, apapun yang sudah tersedia di pasaran kita atau di Indonesia, ketika Badan POM yaitu penyelenggara resmi yang mengizinkan edar sudah mengizinkan edar, vaksin. Ya, dan ketika Anda sudah dapat ininya ya, dapat waktunya. Jadi kalau udah dapat waktunya, siap divaksin. Itu saja ya, karena kita tujuannya adalah untuk bersama-sama membentuk imunitas kelompok dengan harapan kita akan lebih cepat mengakhiri pandemi ini. Seperti itu Dr. Andri. Terima kasih banyak Dr. Adi atas informasinya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini makin memahami ya, jadi tidak makin cemas. Karena kadang-kadang informasi yang didapatkan secara serampangan itu kadang-kadang menjadi problem. Kadang-kadang hal-hal yang tadinya mungkin tidak benar jadi lama-lama karena terus-terusan dimasukkan ke dalam otak kita, jadi seolah-olah benar. Terima kasih banyak Dr. Adi ya. Tadi ingat teman-teman kalau yang mau datang ke Dr. Adi prakteknya itu di Rumah Sakit Mentari Tangerang di daerah Legok ya. Jadi Dr. Adi praktek dari Senin sampai Jumat mulai jam 4 sore ya Dr. Adi ya. Oh, malah sore Dr. Adi bukan pagi ya. Iya masih sore. Masih sore dulu. Iya. Mudah-mudahan teman-teman kebetulan kalau yang pulang kerja kan si WFH atau WFO bisa segera ke Dr. Adi kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus terkait dengan hal yang kita bicarakan tadi. Terima kasih sekali lagi Dr. Adi, thank you sudah bergabung. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.